Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Kembali lagi bersama kita konten pemuda labil. Gimana Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Mantap. Semangat. Ramadan membuat saya semakin bergairah. Betul. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Pak Ustadz. Ramadan itu bukan berarti bikin kita lemas, tapi bikin kita full. energinya. Kan pahalanya lebih bertambah kali ya Pak Ustadz. Kalau Yes. kita Ramadan kita padetin sama bekerja. Iya, sama kegiatan-kegiatan positif dibanding tidur. Betul itu. Walaupun tidur itu juga pahala. Iya. Kayak gitu kan. Artinya kalau tidurnya aja berpahala, gimana bergeraknya? Iya. Gitu tim. Jadi jangan pada duduk loyong. Puasa-puasa ngasoh mulu hari-hari. Aduh. Milenial Pak Ustadz susah Iya. emang kalau milenial. Kita bahas apa nih? Gini Pak Ada nggak yang dibahas? Apa nggak usah Ada. ada yang dibahas? Saya mau ngebahas ini Pak Ustadz. Akhir-akhir ini saya perut tuh tidak terkoordinasikan Pak Ustadz. Iya, siap. Kayak belebok mulu gitu. Perut belebek-belebek. Terus kenapa ya? Itu saya mau nanya Pak Ustadz. Jadi pernah saya ini pengalaman pribadi saya Pak. Jadi saya lagi sholat Pak. Yes. Allahu Akbar. Nah, tiba-tiba tuh ada bergejolak dari organ tubuh bawah saya Pak Ustadz. Kayak Excel keluarin Excel. Kayak gitu, ada yang minta keluar dari perut Pak Ustadz pokoknya. Bentuknya tuh kalau najis gitu kalau kita keluarin pada saat sholat. Nah, pas saat saya sholat yang gini itu duduk di antara dua sujud ya. Kayak gitu, saya lagi nahan buang angin Pak Ustadz di situ posisinya. Nahan gitu ya? Iya kayak sini udah keringetan. Goyang-goyang. Sini udah keringetan, satu begini. Waduh kacau banget. Kalau sendirian sih enak ya, bisa langsung cepet salam ya. Betul, bisa langsung cepet salam. Ini Kalau makmum. kebetulan lagi di masjid lagi. Malah lama banget begini saya udah nggak kondisian. Nah, tiba-tiba tuh angin larinya ke dalam Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau misalkan saya lagi sholat, dia larinya nggak keluar angin tapi ke dalam perut. Kayak gitu. Bisa itu ya masuk lagi ya? Nah, saya juga bingung itu dalam ya? sains gimana Coba, tuh, Pak Tim, Ustadz. memang bisa itu masuk lagi? Tim. Terus sendawa lagi ya? Nahan. Waduh. Nekat. Bisa ya? Jadi keluarnya lihat atas dong. Nah itu tuh tim menegaskan itu betul, Pak Ustadz. Iya. Luar biasa. Ada satu hadis yang disebutkan diantaranya la sholat bi hadratit ta'am. Ini nyambung Bang. Tidak ada sholat yang di depannya ada makanan. Oke. Wala yudafiul ahbasan. Tidak salah hadisnya. Dan juga dan juga orang yang menahan dua hadas. Entah itu buang air angin, berarti hadas kecil ya. Hadas kecil. Ataupun itu hadas besar atau buang buang kotoran lah gitu. Iya. Namun para ulama mentafsirkan tidak ada sholatnya, maksudnya kategorinya ada karoh. Kategori karoh itu kategorinya kategori makruh. Jadi makruh kita sholat di depannya ada makanan. Kenapa begitu sholat Allahu Akbar? Aduh, soto enak banget itu. Aduh. Pagi pas puasa ya. Iya, kenapa? Zuhur lagi ada makanan. Betul. Kenapa disebut makruhnya? Karena akan menghilangkan khusyuknya atau mengurangi khusyuk. Nah, sama juga kan, sholat tapi nahan kentut. betul. Allahu Akbar. Begini kan, itu sudah pasti itu. Aduh, mana baru rakaat pertama lagi, imamnya lama lagi, itu sudah pasti bisa akan terganggu konsentrasinya. Iya. Itu masuk dari karohah. Kalau sampai keluar tentu itu sudah jelas batal. Kalau tidak keluar itu tidak batal, memang cuman kategorinya makruh. Nah, Artinya itu kalau tim. bicara sholat sempurnanya ya tidak termasuk kategori tergolong sholat yang sempurna, akan tetapi gugurnya kewajiban sudah. Oke. Artinya gini, misalkan kalau kita sholat zuhur 4 rakaat, di rakaat pertama udah ngerasa kayak gitu, ini kan masih memungkinkan waktunya, nggak masalah itu, daripada Gugurin aja sholat ya gugurin dulu aja, dikentutin aja. Tembakin itu. Karena secara sistem tubuh juga kan, biologis kita, kentut itu kan pasti ada manfaatnya. Betul. Ya kan? Betul. Lega dan lain sebagainya. Jadi selesaikan saja. Terkecuali misalkan ini saya lihat jamnya. Terkecuali misalkan zuhur itu jam asar jam berapa? Asar 3:30. Asar 3:30. Misalkan
jam 3 lewat 25 misalkan, tinggal sekian menit lagi untuk masuk waktu asar, ini kita baru sholat zuhur nih, misalkan kelakuan anak-anak kan nah itu dia anak-anak sholat di akhir waktu kan. Nah ini ketika kita batalkan terdengar azan asar. Nah iya itu gimana? Sehingga dia nggak dapat sholat asar, maka udah tahan. Kalau itu kondisinya sholat di akhir waktu, Allah Akbar, lagi ini misalkan 2 rakaat sholat zuhur, tiba-tiba terdengar azan lagi, itu waktu asar. Iya. Sudah masuk waktu asar. Kalau dibatalkan dapat nggak zuhurnya? Nah itu gimana Pak? Nggak dapat kan? Nggak dapat zuhurnya. Jadi udah tahan sampai tuntas. Itu karena kondisinya sudah betul-betul mepet waktunya. Tapi kalau masih panjang, sholat zuhur itu dari jam 12 sampai setengah 4 misalkan, kita sholat jam 1. Ya. Itu tiba-tiba angin nggak tahan nih. Tembakin aja. Brot gitu kan. Wudu lagi. Supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk wal khusyuk. Betul. Itu maknina, nggak mikirin aduh nih kita kedengeran apa enggak kalau lagi mamuman kan. Itu depan ada calon mertua lagi. Waduh, epic banget itu salahnya. Masya Allah. Duh ada mertua lagi. Dar. Kayak gitu Pak Ustadz. Iya, gitu ya. Jadi tidak batal kalau sampai tidak keluar, tapi makro. Nih tim udah tunjuk tangan. Soalnya urusan kentut ini banyak yang nanya soal kentut. Banyak yang nanya, sering banget kentut dia. Gimana tim? Ada yang bertanya? Ya, menanya. Oh menanya tim. Kali ini nggak soal yes. Tapi masih tentang sholat. Kita kan sebagai milenial nih, anak muda, kadang suka begadang. Betul. Begadang, tidak mepet-mepet subuh, kita ketiduran. Hanya Pak Ustadz. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz? Misalnya nih, saya kan ngerantau nih. Misalnya saya di perantauan nih, saya sendiri, pas mau subuh saya malah ketiduran. Bangun-bangun jam 10 pagi. Tapi saya mau banget sholat subuh. Nah, itu gimana Pak Ustadz hukumnya ya? Ya. Jadi gini, tapi jangan jadi pembenaran ini ya. Ini kan betul, jangan jadi pembenaran teman-teman. Ketika kita tidur, ya kan, ketiduran betul-betul ketiduran, begitu bangun taruh jam 8 kan. Betul. Itu juga udah matahari udah terang banget, apa jam 10 kan. Udah terang banget itu jam 8 begitu terbangun, kaget lihat jam, langsung aja wudu, langsung sholat. Jangan yang lain-lain dulu. Jangan ngeteh dulu, makan kue dulu, makan apa segala baru kemudian sholat, jangan. Jadi segera tunaikan dulu. Jadi ketika terbangun ya. Akan tetapi ada yang harus dievaluasi. Sistem tidurnya, waktu tidurnya. Ngapain bisa begadang sampai jam 4, begitu mau subuh malah tidur. Nah, ini kan jadi masalah. Biasanya UAS tuh Pak Ustadz. Ya seuas-uasnya juga kan. Iya, kalaupun enggak ditahan sekalian sholat subuh baru tidur. Dosen Pak Ustadz gitu. Emang dosen. Jadi kondisi itu ya. Karena apa? Karena kalau kita meninggalkan perintah sholat ini juga bahaya akibatnya. Betul. Nanti ini teman-teman kita nih, misalkan kita biasa ngaji bareng, apa segala macam bareng. Ada di antara kita yang mungkin sholatnya begitu. Kita udah masuk surga nanti. Udah asik-asik di surga, udah ngopi bareng, ya kan? Udah manggang bareng, tiba-tiba mana teman kita yang satu? Biasanya siapa? Yang suka sholatnya telat. Ada salah satu tim juga namanya Iqbal. Mana nih? Iqbal gitu kan? Udah nyantai, tiba-tiba baru Iqbal datang. Wah kacau itu anak sholatnya jarang banget Pak Ustadz. Mana gitu kan? Kita udah enak-enakan di surga. Iya tadi gua mampir dulu ke neraka. Neraka mana? Kan lu ngaji bareng sama kita terus. Ya, tapi dulu gua suka pura-pura sholat padahal belum sholat. Masih Iqbal. Terus dia tanya, emang mampir kemana lu? Ke neraka Sakor dulu. Nah disebutkan di dalam Al-Quran. Neraka Sakor itu disiapkan untuk mereka-mereka yang suka lalai sholat. Ya kan? Kita nanya, masalah hukum fi Sakor. Ngapain lu mampir ke neraka Sakor? Dia akan jawab, kalau lam nakum minal musallin. Dulu aku kagak sholat. Dulu lu pada sholat, gua ngumpet. Nah ini dia. Hati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat juga merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum yang lain. Jadi gitu ya. Kalau memang tadi kosnya ketiduran sih, segera bangun, tunaikan dulu. Artinya masih bisa disegerakan, kemudian baru aktivitas yang lainnya. Jangan aktivitas dulu baru kemudian sholat. Oke, kayak gitu teman-teman. Gitu ya tim? Yes. Oke tim. Jadi langsung sholat aja gitu. Iya, Gak usah ngeteh dulu, apa dulu. Cuma itu tidak dibenarkan. Jangan dibenarin gitu ya. Jangan jadi pembenaran setiap hari begitu terus ya. Gitu diutamakan di waktu-waktu yang sebaiknya sholat, di waktu kalau subuh 4:30 gitu kita sholat kayak gitu. Itu nikmat sekali. Akan bikin otak kita juga lebih cerdas. Tapi mata agak sakit pasti bangun jam segitu, jujur saya. Saya kalau sudah terbiasa insya Allah akan jadi nikmat. Iya sih, betul.
Udara pagi tuh seger, apalagi udara pagi di Malang, teman-teman. Malang enak banget Pak Ustadz. Dingin. Ya. Nanti kita syuting di Malang ya. Bro, bisa sama teman-teman milenial di Malang. Iya. Tenang aja Pak Ustadz. Nah, ngomong-ngomong soal tadi sholat subuh gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi kan ada dosen kadang-kadang tuh ngasih tugas malam gitu Pak Ustadz. Jam 10, kamu susahin 20 lembar. 20.000 kan tuh 20 lembar. 20 lembar. Ini baru ngasih jam 12 malam Pak Ustadz. Ngasih soalnya? Ngasih soal. Mau nggak mau deadline kelas misalkan UAS itu jam 9. Kita kan harus kejar Pak Ustadz. Pas kejar nyampe dekat waktu subuh udah kelar tuh. Nah, kita ketiduran kasusnya sama tiduran. Nah, itu kalau dalam Islam tuh kita lebih mentingin mana Pak Ustadz? Kewajiban takut gara-gara tugas UAS harus dikumpulin atau pas kita udah mau subuh kita malah ketiduran, sholat ketinggalin. Nah, gitu gimana tuh? Ini dosen-dosen emang biasanya itu Pak Ustadz. Punten Pak dosen. Bales chat saya. Jadi kalau dahulukan yang mana sudah pasti. Dahulukan. Perintahnya juga atiullah wa atiur rasul. Pak dosen tolong dengerin. Ikuti Allah dulu baru kita rasul. Nah, persoalan dengan yang tadi saya kira kok bisa ya dosen ngasih tugas jam 12 malam? Emang ada? Sering Pak Ustadz, sering terjadi itu. Sering terjadi. Coba mau nanya ke yang tim lain. Tim yang masih milenial sering kan terjadi? Sering kayak gitu ya? Sering Pak Ustadz. Karena saya kira jam belajar itu kan kuliah ada waktunya kan. Betul. Artinya mungkin juga punten buat para dosen juga mungkin diatur waktunya, ritmenya, atur waktunya juga ya. Kalau ketemu kasus-kasus seperti ini sebetulnya sih saya yakin bisa juga dengan kemandirian kita tugas datang diselesaikan begitu azan subuh ya sholat subuh dulu baru kemudian lanjut lagi tugasnya. Saya kira bisa juga diatur. Cuman juga sih. Rasa-rasanya kalau ngasih tugas jam 12 malam juga kurang baik gitu. Tidak tepat mungkin ya. Tidak tepat waktunya. Jadi itu bisa dievaluasi lagi sistem pembelajaran kita. Betul. Kayak gitu. Jadi lebih udah jelas kita dahuli sholat dulu ya Pak? Ya pastinya. Sholat dulu baru tugas dosen. Tugas juga dikerjakan. Jadi kayak gitu teman-teman milenial, khususnya masih ngampus bisa ditonton nih episode dahulukan tugas dosen atau tugas Allah gitu Pak Ustadz. Dua-duanya harus diselesaikan. Dua-duanya sih sebenarnya itu kewajiban. Yang satu kewajiban dunia, yang satu kewajiban akhirat kayak gitu. Nggak ada yang salah. Cuma kita dalam mengatur waktunya, ritme waktunya mungkin yang harus kita perbaiki kayak gitu ya Pak Ustadz. Juga buat para dosen jangan sampai tugas-tugas itu menjadikan anak-anak mahasiswa itu jadi lalai dengan sholat gitu ya. Betul Pak Ustadz. Mungkin dosen juga lalai. Bercanda Pak dosen. Bercanda Pak dosen. Kayak gitu mungkin kita tutup kali ya Pak Ustadz. Ya, boleh. Kita tutup episode kita hari ini tentang dosen. Kayak gitu. Kita tutup aduh saya lupa tagline-nya Pak Ustadz. Acting lagi. Tagline kita. Kita tutup pemuda labil yang bakal jadi stabil, pemuda yang overthinking bakal jadi thinking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.